Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'atu ala Kitab Tauhid. Kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kaidah yang ar-rabi'ata asyar, yaitu kaidah yang ke-14, yaitu la tuf'alu ibadatun lillahi ta'ala fi makanin yuf'alu fihi ibadatun min jinsiha li ghairillahi ta'ala. Kaidah yang ke-14 ini adalah la tuf'alu ibadah, tidaklah dilakukan suatu ibadah. Artinya tidak boleh melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi makanin, di suatu tempat, yuf'alu fihi ibadatun min jinsiha li ghairillah, di suatu tempat yang dilakukan di sana ibadah min jinsiha, dari jenis ibadah yang sama, li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh orang melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana tempat tersebut adalah biasa orang melakukan suatu ibadah yang sejenis dengan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih di suatu tempat, yang mana di tempat tersebut biasa orang menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam sembelihan. Maka tidak boleh bagi kita menyembelih di tempat tersebut walaupun kita menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, kaman yadhbahu lillahi ta'ala fi makanin yudhbahu fihi li ghairillah, yaitu seperti orang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang mana tempat tersebut yudhbahu fihi li ghairillah. Orang biasa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Biasa di tempat tersebut orang melakukan suatu ritual yang mana mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga wa kaman yanzaru lillahi ta'ala bi fi'li ta'atin, atau seperti orang yang bernadar karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ketaatan. Fi makanin yunzaru fihi li ghairillah, di tempat
yang biasa orang bernazar melakukan suatu ibadah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih adalah wa kaman yusalli fi makanin yusalli fihi li ghairillahi ta'ala. Atau seperti orang yang salat di suatu tempat yang mana tempat tersebut orang melakukan salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-107 sampai 108. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang, yaitu di antara orang-orang munafikin itu, ittakhadhu masjidan. Mereka orang-orang munafik ini membuat masjid. Tujuan membuat masjid adalah dhiraran, untuk membuat bencana bagi orang-orang yang beriman. Wa kufran, dan kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan mereka menunggu, tempat menunggu bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya min qabl, dari dahulu. Kemudian mereka mengatakan wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan pasti mereka bersumpah yang mana mereka mengatakan in aradna illa al-husna, yang mana yang kami kehendaki ini hanya kebaikan, tidak ada tujuan lain. Padahal wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dusta, benar-benar berbohong. Maka Allah mengatakan la taqum fihi abadan, janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Janganlah engkau salat di masjid yang dibangun untuk memberikan bencana bagi orang-orang yang beriman, yang dibangun di atas kekufuran dan memecah belah kaum muslimin. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Bahwasanya masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama pembangunannya, dari awal dibangun untuk ketakwaan kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, ahaqqu an taquma fihi, itu lebih pantas, lebih berhak engkau mendirikan salat di dalamnya, yang mana di sana fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di sana ada orang-orang yang menginginkan kesucian, yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala suka atau senang kepada orang-orang yang bersuci, yang membersihkan diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini sebutkan panahallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi masjidid dirar alladhi banahu al-munafiquna lil-idrari bil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalam masjid dirar tersebut, yang mana tujuan pembangunannya oleh orang-orang munafikin adalah lil-idrari bil mu'minin, untuk memudaratkan, memberikan bencana bagi orang-orang yang beriman. Bukan karena Allah. Tujuannya adalah supaya orang-orang beriman ini berpecah. Wa an Thabit ibn ad-Dhahhak radhiyallahu anhu mengatakan, dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, nadara rajulun ay yadhbaha ibilan bi buwana atau bawana.
seorang laki-laki bernadar ingin menyembelih unta di Bawanah. Bawanah adalah maudhi'un fi asfal Makkah, tempat di bagian bawah Makkah. Atau di tempat yang lain. Fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepadanya, hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Kamu ingin menyembelih di Buwanah, di tempat tersebut? Apakah di sana ada wathan, ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi, yang disembah di sana? Mereka mengatakan, la, tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di Bawanah tersebut di sana ada acara, ada hari raya dari hari-hari raya mereka? Hari raya orang-orang musyrikin? Faqalu la, maka mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aufi binadharik. Kalau gitu penuhi nazarmu. La wafa'a binadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak ada wafa pada suatu nazar di dalam bermaksiat kepada Allah. Nazar maksiat, tidak usah dipenuhi nazarnya, karena dia adalah nazar maksiat. Maka disebutkan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka disebutkan, wa hadzal haditsu yadullu ala tahrimi dzabhi lillahi fi makanin yudhbahu fihi li ghairillah. Maka hadis ini menunjukkan akan haramnya menyembelih atas nama Allah di tempat yang biasa orang menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah yang pertama, hatta yuhafidhal muwahhid ala tauhidih. Yang pertama adalah supaya orang yang bertauhid itu menjaga tauhidnya. Jangan sampai rusak. Karena syaitan pintar menggoda. Nanti dia menyembelih di tempat yang biasa orang menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada gangguan dalam hatinya. Bisa jadi itu akan merusak tauhidnya. Dia harus jaga tauhidnya. Kemudian yang kedua, wa hatta la yushabiha ibadatal musyrikin fis surah. Yang kedua, supaya tidak ada penyamaan, tidak ada tasyabuh dengan ibadah orang-orang musyrikin dari segi bentuk. Nanti orang-orang akan melihat, oh ini dia orang-orang menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menyembelih atas nama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bedanya, sama-sama menyembelih yang dilihat oleh orang. Ada kesamaan, dikira boleh orang menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hatta la yakuna hunaka ta'dhimun lil amakin wal azmani allati yu'badu fiha ghairullah ta'ala. Supaya tidak ada di sana ta'zim, pengagungan kepada tempat atau kepada zaman yang mana tempat tersebut adalah tempat yang biasa digunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menyembelih di sana? Dianggap tempat tersebut memiliki kelebihan. Padahal tempat tersebut adalah tempat orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tambihat, ada beberapa catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qad yaqulu qailun. Kadang mungkin orang bertanya, innahu thabata an ba'd as-sahabah annahum sallu fi kanisatin fi ba'd asfarihim. Fa kaifa najma'u baina an-nusus al-waridati fi hadzal bab
wa baina fi'li sahabati radhiyallahu anhum. Mungkin ada yang bertanya bahwasanya sudah thabit, sudah sahih dari sebagian sahabat bahwasanya mereka salat fi kanisah. Mereka salat di tempat ibadah non-muslim. Di kanisah, di gereja mereka salat. Fi ba'di asfarihim, di sebagian safar mereka. Fa kaifa najma' baina an-nususil waridah fi hadzal bab wa baina fi'li as-sahabah? Kalau begitu bagaimana kita mengumpulkan antara nas-nas yang terdapat tentang perkara ini, yang ada tentang perkara ini, yaitu larangan seorang itu beribadah di suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat di sekutukannya Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang mana sahabat salat di tempat orang non-muslim. Padahal larangannya adalah tidak boleh orang melakukan suatu ibadah yang mana tempat tersebut adalah tempat dilakukan suatu ibadah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wal jawab, maka jawabannya adalah anna salatan nasara laysat ka salatil muslimin. Jawaban yang pertama adalah bahwasanya tata cara salat orang-orang Nasara itu berbeda dengan tata cara salat orang muslimin. Fa bainahuma ikhtilafun fis sifah. Antara salat orang muslimin dengan salat orang Nasara itu ada perbedaan di sifat salat mereka. Tata cara salat mereka. Falau ra'aita musliman yusalli wa nasraniyan yusalli lamayyazta bainahuma. Kalau engkau melihat ada orang Islam yang salat, kemudian ada orang Nasara yang salat, maka engkau bisa membedakan antara keduanya. Oh, ini yang salat ini adalah orang Islam. Ini yang salat ini adalah orang non-muslim. Jadi ada perbedaan. Kaidahnya adalah tidaklah dilakukan suatu ibadah kepada Allah di tempat yang mana tempat tersebut adalah dilakukan suatu ibadah min jinsiha, yang sejenis kayak menyembelih tadi. Menyembelih atas nama Allah tapi dilakukan pada tempat yang biasa orang menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi kesamaran dalam bentuk ibadah. Atau pendapat yang lain mengatakan innahum kanu muttarrina lis-salati fiha lamma marru biha. Yang kedua mengatakan bahwasanya mereka terpaksa salat di sana. Salat di tempat ibadah orang non-muslim. Ketika mereka lewat di sana. Itu dia adalah alasan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bahwasanya salat para sahabat berbeda dengan salat orang-orang Nasara. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada catatan juga, dukhulul kanais min ajli siyahati wan nadhari fiha la yajuz. Masuk ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah orang non-muslim dengan tujuan siyahah, dengan tujuan untuk rekreasi, tur, jalan-jalan, lihat-lihat, itu dilarang oleh para ulama. Kenapa demikian? Li'annahu makanun yukfaru fihi billahi ta'ala. Karena itu adalah tempat orang-orang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'man al-muslimu idza dakhala ilaiha an yaghtarra bi ashabiha. Tidaklah akan aman orang Islam jika masuk ke tempat-tempat ibadah non-muslim sehingga dia tergiur. Lihat bagaimana kemewahannya, bagaimana banyaknya orangnya dan lain sebagainya, bisa jadi dia tertipu. Terutama orang-orang yang lemah imannya.
Ini dia perlu menjadi catatan. Kemudian juga dukhulu amakinil bid'ah wal ma'asi. Begitu juga termasuk seorang itu masuk ke tempat-tempat kebid'ahan atau ke tempat-tempat kemaksiatan, bahwasanya masuk ke tempat tersebut ada bahaya-bahaya yang sangat banyak. Yang pertama adalah takthiru sawadi ahliha, yaitu akan memperbanyak jumlah pengikut kebid'ahan dan kemaksiatan tersebut. Ramai orang lihat, sekitar orang-orang lain melihat, banyak sekali. Padahal yang lain ini masuk hanya sekedar ingin melihat. Sehingga kelihatan banyak. Maka janganlah masuk. Kemudian yang kedua adalah fitnatun li du'afa'in nufus minal muslimin. Ini bisa jadi menjadi fitnah bagi orang-orang yang lemah jiwanya, yang lemah imannya dari orang-orang muslimin, faqad yaqtarruna bi ashabiha. Nah, bisa jadi dia akan tergiur, akan tertipu dengan pengikut kebid'ahan, pengikut kemaksiatan yang sangat banyak. Kemewahan, keindahan dan lain sebagainya, sehingga dia bisa tertipu. Fayahsulu lahum zaygun bisababil istima' li syubhatihim. Maka bisa jadi dia akan melenceng dari kebenaran karena sebab dia mendengar syubhat-syubhat mereka. Ini perlu menjadi catatan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah anna hadhil amakin sababun linuzulil iqab bisababi ma fiha minasyirki wal ma'asi. Bahwasanya tempat-tempat tersebut merupakan sebab yang menjadikan azab itu turun. Karena apa? Karena di tempat-tempat tersebut dilakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah man yadkhuluha qad yusa'u bihi dhann. Barang siapa yang masuk ke tempat-tempat tersebut, bisa jadi orang akan berburuk sangka kepadanya. Bisa jadi dia dianggap bagian dari hal tersebut. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, law hasala syirkun fil maqabir aw bid'ah fa inna dhalika la yamna min ziyaratiha az-ziyarata asy-syar'iyyah wa adh-dhahab ilaiha ma inkari ma fiha. Kalau terjadi kesyirikan di kuburan misalnya, atau terjadi kebid'ahan, maka sungguh hal tersebut tidaklah menjadi penyebab terhalangnya orang untuk menziarahi kubur tersebut dengan ziarah yang benar, dengan ziarah yang disyariatkan, atau pergi ke sana dengan berusaha mengingkari apa yang terjadi di sana. Maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, "Idza hasala syirkun aw bid'un indal qubur, fahada la yumna' min ziyaratiha asy-syar'iyyah." Jika terjadi kesyirikan atau kebid'ahan di kuburan, maka ini tidaklah menjadi sebab penghalang dari menziarahi kubur dengan ziarah yang disyariatkan. Kama idza hasalat al-ma'asi fil masajid fala yumna'u dzalika minas salati fiha. Sebagaimana jika terjadi suatu kemaksiatan di masjid-masjid, maka terjadinya kemaksiatan di masjid itu bukanlah halangan untuk kita tidak melakukan salat di masjid tersebut. Tabbatana Allahu jami'an 'alal haqqil mubin hatta nalqahu wa jannabana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas kebenaran yang jelas hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari kita berbagai macam fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.